Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kita pada hari ini adalah tentang iman kepada malaikat. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan soleha. Amin. Baik, untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air kita, korban yang telah mengorbankan darah dan nyawanya untuk merebut kemerdekaan, hingga hari ini kita dapat merasakan dan menikmati kemerdekaan itu kan. Oleh sebab itu, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari coba berdiri semua, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hussein Manik, Hadir Pak. Nuraini Sagala, Hadir Pak. Nyak Bancin, Hadir Pak. Sipa Sagala, Hadir Pak. Nur Masijah, Hadir Pak. Putri Hasanah Solin, Hadir Pak. Sigit Arya Pratama, Hadir Pak. Mahendra Sitakar. Hadir Pak. Sesuai materi kita pada hari ini, yaitu tentang iman kepada Malaikat. Nah, namun sebelumnya kita harus mengetahui ya apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu kalian harus bisa mampu untuk mengidentifikasi malaikat sebagai makhluk gaib ya yang berperan penting dalam agama Islam. Itu tujuannya. Yang kedua, kalian harus bisa memahami tugas-tugas malaikat yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kalian harus mampu menganalisis hubungan antara iman kepada malaikat dan kehidupan sehari-hari umat Islam. Nah, itulah tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya Bapak ingin tanya kepada anak-anakku semua. Iman kepada malaikat ini merupakan rukun iman yang keberapa? Kedua, Yang pertama, iman kepada Allah. yang kedua, Iman kepada malaikat. inilah materi kita pada hari ini, yaitu iman kepada malaikat. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang iman kepada malaikat, Bapak ingin tanya,
pada anak-anakku semua. Kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Padahal kita tidak melihat malaikat itu. Siapa yang bisa jawab? Baik, Pak. Ya. Karena iman kepada malaikat adalah rukun iman yang wajib kita imani, Pak. Bagus. Karena iman kepada malaikat merupakan rukun Islam yang wajib kita imani. Ya kan? Nah, sekarang kalian perhatikan. Nah, coba apa itu? Al-Quran. Al-Quran. Terus Malaikat Jibril. malaikat Jibril. Yuh, apa itu? Malaikat kok disandingkan dengan malaikat Jibril? Kira-kira dari pengamatan kalian terhadap Al-Quran dengan malaikat Jibril, apa itu kaitannya? Para malaikat Jibril memberikan wahyu. Bagus. Kepada Nabi Muhammad. Bagus sekali. Kaitannya adalah Al-Quran itu diberikan tugas oleh malaikat Jibril, diberikan Allah kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi. Wassalam. Yang kedua, apa ini? Malaikat Jibril. Gambarnya apa? Petir. Gambarnya petir. Hujan. Ada hujan. Disandingkan dengan malaikat Mikail. Apa kaitannya? Ayo. Apa kaitannya Mikail dengan hujan? Mikail dengan petir? Apa coba kaitannya? Malaikat Mikail, Allah Subhanahu wa taala tugasnya untuk mengatur rezeki, menurunkan hujan, ya kan? Menurunkan azab. Itulah tugas daripada Mikail. Selanjutnya apa ini? Jenazah. Ya, yang akan mengingatkan kita tentang kematian. Nah, dan disandingkan dengan malaikat Munkar dan Nakir. Siapa yang bisa menceritakan, ya, apa kaitannya jenazah ini yang sedang dimasukkan ke dalam kubur dengan malaikat Munkar dan Nakir? Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat Munkar dan Nakir untuk memberikan pertanyaan yang baik dan memberikan pertanyaan yang buruk kepada jenazah. Ya kan? Bagi orang yang meninggal atau jenazah yang pada masa hidupnya melakukan perbuatan amal ibadah, maka itu akan ditanya oleh malaikat Munkar. Sedangkan orang-orang yang melakukan perbuatan buruk selama hidupnya di dunia dan telah mati menjadi jasad dimasukkan ke dalam kubur, maka itu akan ditanyakan malaikat Nakir. Paham ya? Malaikat yang wajib kita imani ada 10. Yang pertama Jibril, Mikail, Israfil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Bagus, beserta dengan tugas-tugasnya sudah Allah tentukan, ya kan? Ya, Bapak. Hari ini Bapak akan membagi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat, yakni akan materi pelajaran. Tampaknya malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah hendak menciptakan manusia. Malaikat pun bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya merusak dan melupakan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu? Allah pun menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30.
Menurut percakapan tersebut, jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat sebelum diciptakannya manusia. Jadi malaikat itu bukan makhluk hayal, melainkan makhluk yang benar-benar ada. Siapakah malaikat itu? Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah. Maha Suci Allah yang telah menciptakan malaikat dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Ada yang bersayap, ada yang bersayap, dan lain sebagainya. Terkait dengan Malaikat Jibril menyampaikan wahyu daripada Allah kepada para rasulnya. Malaikat itulah memberi rezeki, dapat rezeki ucaplah alhamdulillah. Mari mendengar 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Dianya juga iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Dari video pembelajaran yang telah kita saksikan bersama, Bapak ingin lihat ya kemampuan anak-anakku semua menyaksikan video, apa yang dilihat dari video dan apa yang sudah tersampaikan oleh video terhadap anak-anakku semua. Coba dari kelompok Ijroil tadi, apa yang sudah kamu lihat dan apa yang sudah kamu dapat ya dari materi video tadi? Coba Nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya, Pak. tuh, nama-nama malaikat beserta tugasnya. Kita pergi ke mana? Kita Pak, siap permisi. Oh, dari dekat jadi masuk. Semua dari materi kita pada pagi hari ini, kalian sudah belajar ya tentang penggunaan teknologi. Salah satunya kalian mengerjakan tes atau kuis dengan menggunakan Google Formulir. Nah, kalian sebagai generasi ya, sebagai generasi Islam jangan sampai mau ketinggalan, apalagi terkait dengan teknologi. Ya kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya belajarlah sesuai dengan zamannya. Kalau kita pada hari ini belajar dengan teknologi, harus kita kuasai, harus kita pelajari, harus kita ikuti. Contoh, ada mungkin pendapat yang seperti mamaku dulu mana ada belajar pakai teknologi, pintarnya, iya kan? Contoh misalnya kalau ada seperti itu tambahkan. Tapi kita harus menguasai apa tuntutan zaman. Kalau pada hari ini kita belajar dengan teknologi, kita harus mempelajarinya, kita harus menguasainya. Ya? Ya, Pak. Oke, untuk minggu depan Bapak akan mengajarkan kalian tentang pembuatan poster melalui media Canva. Pernah dengar Canva? Pernah mengaplikasikannya? Apa yang sudah pernah kalian buat di Canva itu? Poster? Mengedit. Oke. Untuk lebih dalam lagi minggu depan akan kita buat sebuah proyek tentang apa? Tentang materi poster pun bisa. Ya. Baik, anak-anakku semua,
Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.